Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Di masa pandemi sekarang, kita harus selalu jaga kesehatan dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan tak lupa untuk selalu cuci tangan. Dan juga harus terus semangat belajar dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Baik, sebelum materi dimulai, perkenalkan, nama Ibu Diana Rohmawati. Bisa dipanggil Ibu Diana. Oh iya, ada yang tahu oksigen itu berasal dari mana? Ya, berasal dari tumbuhan karena melakukan proses fotosintesis. Baik, kita sekarang akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ayo, ada yang tahu organ tumbuhan itu apa aja? Yang pertama, akar. Akar di sini berfungsi sebagai pelekat atau yang melekatkan tumbuhan ke dalam tanah atau ke substrat tanah. Yang kedua, akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara menuju daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, yaitu pada wortel, itu contohnya. Kemudian akar juga dibagi menjadi dua, ada akar dikotil dan ada akar monokotil. Akar monokotil biasanya memiliki akar serabut. Kemudian akar dikotil biasanya atau umumnya memiliki akar tunggang. Kemudian kita membahas organ batang. Organ batang sendiri memiliki fungsi sebagai penopang atau penyanggah tubuh tumbuhan agar tetap tegak. Kemudian juga berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara menuju ke daun dan juga mengangkut hasil proses fotosintesis. Kemudian organ batang sendiri juga bisa sebagai perkembangan vegetatif. Contohnya stek itu. Kemudian kita masuki organ daun. Organ daun sangat berperan penting pada proses fotosintesis karena di dalamnya mengandung klorofil. Juga berfungsi sebagai transparasi dan juga respirasi pada tumbuhan. Kemudian organ bunga. Organ bunga memiliki atau terdiri dari tangkai, mahkota, dan juga ada alat reproduksi, yaitu benang sari dan juga putih. Benang sari merupakan alat reproduksi jantan. Kalau putih merupakan alat reproduksi betina. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan berdasarkan aktivitas pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan juga jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem sendiri merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, yang menyebabkan pertumbuhan tinggi dan volume pada tumbuhan. Meristem sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, meristem primer dan yang kedua, meristem sekunder. Meristem primer umumnya terletak pada ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini merupakan sel-sel dewasa yang membelah secara meristematik
atau mengalami perubahan kembali. Contoh dari jaringan meristem sekunder yaitu pada kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium di sini dapat berfungsi untuk memperbesar batang. Karena sifatnya dari meristem sekunder yaitu memperbesar diameter pada tumbuhan, ini pada akar dan juga pada batang. Sekarang kita beralih ke jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen merupakan pembelahan dari jaringan meristem primer dan juga meristem sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Dan juga pada jaringan ini sel-sel sudah tidak aktif dalam pembelahan. Dalam jaringan permanen atau jaringan dewasa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung. Yang kedua, jaringan dasar. Yang ketiga, jaringan penyokong. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan ini terdapat di luar permukaan tumbuhan. Contoh dari jaringan pelindung yaitu epidermis. Jaringan pelindung memiliki fungsi untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang dapat merugikan tumbuhan. Epidermis sendiri bisa berubah atau mengalami diferensiasi. Bisa menjadi trikoma, bisa menjadi duri, dan juga bisa menjadi sisik. Selanjutnya, jaringan dasar. Jaringan ini merupakan jaringan yang terletak hampir di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini juga bisa disebut jaringan pengisi karena berperan aktif dalam proses fisiologis atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim bisa berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim yang lain. Contohnya pada buah dan umbi. Jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim cadangan makanan karena berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian pada daun, jaringan parenkim mengalami diferensiasi menjadi jaringan parenkim palisade dan juga jaringan parenkim bunga karang. Selanjutnya, jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong atau menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi 2. Yang pertama jaringan kolenkim dan yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang masih muda. Kemudian jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Pada jaringan sklerenkim terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu jaringan serat atau fiber dan yang kedua jaringan sklereid. Kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler. Pastinya kita sering mendengar apa saja sih jaringan pengangkut dalam tumbuhan. Yang kita tahu pasti ada 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara menuju daun. Kemudian jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis kemudian menyebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan teknologi yang berprinsip pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar berfungsi untuk melekatkan tumbuhan ke dalam tanah. Pada teknologi digunakan pada proses pembangunan rumah, yaitu sebagai fondasi atau teras. Kemudian yang kedua yaitu batang. Pemanfaatan teknologi yang menirukan prinsip batang, yaitu fungsi dari batang sendiri menegakkan atau menyokong tubuh tumbuhan supaya tegak. Dilakukan atau diterapkan pada pembangunan rumah, yaitu sebagai tembok.
Kemudian yang ketiga yaitu daun. Teknologi yang menirukan prinsip daun yaitu teknologi pembangkit listrik surya, tenaga surya. Karena apa? Memanfaatkan energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang materi hari ini. Oh iya, apa ada pertanyaan? Nanti bisa ditulis. Kemudian makna dari pembelajaran hari ini yaitu jadilah seperti pohon berbuah. Meskipun pohon dilempari batu, akan tetapi pohon memberikan buah yang manis. Maksudnya, kita sebagai manusia, meskipun ada omongan atau menyakitkan atau kita diperlakukan tidak baik, sebisanya kita membalas mereka dengan kebaikan. Jangan sampai membalas dengan keburukan juga. Kalau semisal kita membalas keburukan juga, apa bedanya kita sama mereka? Mungkin sekian itu saja. Oh iya, untuk tugasnya nanti merangkum atau meresum penjelasan dari Ibu tadi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf Ibu masih belum bisa hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.